Ini yang paling menarik dan jarang diperbincangkan adalah burung perkutut dengan katuranggan trajumas. Nah, ini sangat kontroversi ini. Burung perkutut katuranggan trajumas itu ada juga yang mengatakan sebagai burung perkutut berkaturanggan buntel mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, salam Nusantara. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada yang dapat menerima tayangan kami Cah Bejo YouTube channel yang konsisten membahas tentang sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, sore hari suasananya cerah, alhamdulillah, setelah beberapa hari mendung, bahkan sempat turun rintik-rintik hujan. Kali ini dalam keadaan yang cerah ini, kami akan kembali berbagi seputar informasi tentunya tentang burung kegemaran kita bersama, peliharaan kita bersama, yaitu seputar burung perkutut. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Tetap bersama kami. Jangan lupa berikan dukungan terhadap channel ini agar semakin berkembang dan semakin besar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas tentang katuranggan burung perkutut. Sahabat, pada kesempatan kali ini juga kami menginformasikan bahwa mulai saat ini Cah Bejo YouTube channel akan memanggil para penggemar ala pemirsa dengan sebutan Ndoro, karena identik dengan budaya Jawa, yaitu menghormati para pemirsa semua yang telah mendukung kami dengan sebutan Ndoro. Ya, baiklah pemirsa, Ndoro-ndoro, para Ndoro dimanapun berada, berbicara masalah burung perkutut, khususnya katuranggan, ada katuranggan burung perkutut yang menyematkan kata di belakangnya dengan sebutan emas. Misalnya saja ada katuranggan udan mas, ada katuranggan pancuran mas, dan ada lagi katuranggan trajumas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan beberapa informasi tentang katuranggan burung perkutut 3 tadi. Yaitu yang pertama ada katuranggan burung perkutut udan mas, yang kedua adalah katuranggan burung perkutut pancuran mas, dan yang terakhir adalah trajumas. Berbicara masalah katuranggan burung perkutut, tadi sempat kita bahas di depan, istilah emas ini disematkan pada burung perkutut yang berkaturanggan istimewa, biasanya merujuk pada filosofi atau pamor tentang keberuntungan atau membawa kelancaran hoki, atau juga biasanya adalah lancarnya datang dan mudahnya mencari rezeki. Maka istilah emas itu disematkan pada burung perkutut yang berkaturanggan istimewa. Nah, tanpa berlama-lama, yang pertama yaitu adalah burung perkutut katuranggan udan mas. Ciri burung perkutut udan mas, nah, sekarang dilihat dari segi fisik, yaitu secara bentuk ukuran normal seperti burung perkutut lokal biasa. Kemudian ciri khas pada burung perkutut katuranggan udan mas adalah pada warna bulunya. Warna bulu perkutut berkaturanggan udan mas adalah tidak seperti burung perkutut umumnya yang cenderung berwarna hitam atau abu-abuan. Namun pada perkutut lokal katuranggan udan mas, bulu akan berwarna putih, namun tidak putih bersih. Justru putihnya agak kusam seperti putih tulang terkena debu-debu seperti itu. Kemudian ada sedikit corak mendekati warna kuning. Nah,
namun kuningnya bukan kuning jreng, melainkan kuningnya mendekati seperti kuning keemasan tersebut. Nah, dari hal itu maka dikatakan burung perkutut ini memiliki keistimewaan, yaitu ciri fisik berketurangan udan mas. Warnanya yang putih cenderung seperti kusam disematkan menjadi keturangan udan mas. Bulunya warnanya keputihan seperti emas. Itu jika dilihat dari bentuk fisik atau warna bulunya. Kemudian jika dilihat dari manggungnya, nah, biasanya kalau seseorang mempunyai burung perkutut berketurangan udan mas, setelah ciri fisiknya tadi disebutkan, juga manggungnya itu cenderung pelan, hentakannya juga sangat lembut, dan suaranya itu seperti absurd, tidak cetar seperti itu, namun akan pelan, lembah, manah, seperti berbicaranya Raden Arjuna. Nah, suaranya itu pelan dan lembut, bagus untuk didengarkan. Itu dari segi suaranya, manggungnya. Kemudian kalau dilihat dari istilah kata yang disematkan pada udan mas, nah, di sini udan berarti dalam bahasa Jawa itu artinya adalah turunnya air hujan atau hujan. Sedangkan emas sendiri adalah sebuah benda yang dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, benda ini adalah merupakan benda yang sangat berharga, nilainya sangat istimewa, nilainya sangat tinggi. Sehingga ketika ada udan emas, maka dapat dikatakan jatuhnya air yang wujudnya emas, berarti emasnya berjatuhan. Nah, mungkin kalau istilah dalam peribahasa ada istilah durian runtuh itu mendapat keberuntungan. Nah, pada perkutut berketurangan itu ada istilah keturangan udan mas. Ya, yang punya akan kehujanan emas. Filosofinya seperti itu. Maka ya, wallahu alam bisawab, ini adalah sebuah filosofi, sebuah kebudayaan yang disematkan pada burung perkutut berketurangan. Sahabat Ndoro-ndoro dimanapun berada, kemudian selain katurangan udan mas, ada juga burung berkaturangan pancuran mas. Nah, burung katurangan pancuran mas dilihat dari bentuk fisik. Nah, fisik ukurannya normal seperti burung perkutut lokal biasa, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jika ukurannya sudah dewasa, 6 bulan, 8 bulan sudah normal ukurannya. Kemudian letaknya, istimewanya, ciri fisiknya pada apa? Yaitu pada bagian dada. Itu seperti membelah, namun tidak sampai pada daerah dubur atau tempat keluarnya kotoran. Karena kalau yang itu dinamakan katurangan Banyumili, atau ada yang dinamakan Singger Sengkolong. Nah, bedanya itu, kalau burung perkutut pancuran mas itu seperti dadanya itu membelah, kemudian ada seperti lubang keluarnya air. Nah, seperti tadi dikatakan pancuran mas. Nah, secara filosofi kata atau kosakata Jawa, pancuran itu berarti tempat keluarnya air, biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Itu kemudian di dekat mata air digunakan untuk menyalurkan air. Nah, sedangkan emas sendiri tadi adalah benda-benda yang memiliki nilai atau harga yang sangat tinggi atau sangat berharga. Sehingga pancuran emas secara kosakata berarti hampir sama ya dengan udan emas. Kalau udan emas jatuhnya air, kalau ini keluarnya air yang wujudnya berupa emas. Seperti itu sahabat Ndoro semua. Kemudian apa filosofinya? Kalau dilihat dari kata pancuran mas, nah, banyak orang, para kolektor, para penghobi akan merasa bangga dan berbahagia karena kemungkinan secara sugesti memang pancuran itu sebagai tempat mengalirnya air. Sedangkan emas itu berharga, maka rezeki bisa lancar, bisa hokinya bagus. Namun sebenarnya di balik pancuran emas itu masih ada sebuah arti, yaitu pancuran itu biasanya digunakan untuk mengalirkan bantuan air, bantuan kehidupan, memberikan uluran bantuan kepada pihak-pihak lain. Nah, sehingga diharapkan bagi pemilik burung ini dengan katurangan pancuran mas mampu berguna dan bermanfaat bagi warga sekitar, bagi lingkungan, bagi orang lain. Nah,
filosofinya seperti itu. Ketika memancurkan air, memberikan air sumber kehidupan, maka manusia juga harus berguna dan berarti bagi orang lain. Nah, di samping pancuran mas memberikan hoki tersebut, rezeki tersebut tak ada salahnya dan sangat dianjurkan baik oleh agama, baik oleh ilmu apapun, disiplin ilmu apapun, mengatakan secara moral sosial bahwa manusia harus berguna dan membantu sesama. Seperti pancuran yang mengalirkan air, apalagi pancurannya mengalirkan emas, yang akan berbagi kebahagiaan dan kesenangan dengan orang lain. Itu adalah pancuran emas. Doro. Kemudian yang terakhir, ini yang paling menarik dan jarang diperbincangkan, adalah burung perkutut dengan katuranggan trajumas. Nah, ini sangat kontroversi ini. Burung perkutut katuranggan trajumas itu ada juga yang mengatakan sebagai burung perkutut berkaturanggan buntel mayit. Nah, pertama ciri fisik. Ciri fisik burung perkutut ini adalah pada bulu bagian sayap besar ya. Maksudnya di sayap itu kan ada bulu kecil, ada bulu utama yang besar. Nah, bulu utama yang besar itu pada kedua ujungnya, berarti sayap kanan biasanya ada satu bagian bulu sayap yang berwarna putih. Kemudian pada sayap kiri juga ada satu bulu pada sayap yang berwarna putih. Jadi pada keduanya itu, sayap kanan dan kiri, terdapat satu bulu berwarna putih. Di antara bulu-bulu warna hitam atau abu-abu itu muncul satu bulu berwarna putih. Nah, dikatakan trajumas. Kalau mungkin traju itu artinya kan neraca atau timbangan atau alat pembanding. Sedangkan emas sendiri adalah tadi barang yang berharga. Mungkin karena bentuknya seperti di kanan dan kiri, sayap itu ada bulu berwarna putih, maka dikatakan traju. Sedangkan emas tersebut yang berwarna menyerupai putih seperti itu, mungkin jika disematkan akhirnya traju emas atau timbangan emas. Nah, di sini ada yang mengatakan juga buntel mayit. Wah, membungkus mayit dalam istilah burung berkaturanggan di kitab primbon burung perkutut. Nah, di sini sebenarnya selain buntel mayit atau traju emas, ini sebenarnya cenderung ada yang mengatakan burung ini tidak baik untuk dipelihara. Banyak orang mengatakan karena mungkin ada kaitannya dengan mayit atau mayat manusia. Kesannya horor dan bersifat mungkin memberikan celaka atau apes atau kurang beruntung lah. Namun saya kemarin ketika membaca sebuah literasi pada Google itu menemukan bahwa di bangunan yang ada di Keraton Kasultanan Yogyakarta di Ningrat itu juga ada yang dikatakan sebagai bangsal traju emas. Bangsal ini bahkan digunakan sebagai tempat yang istimewa, tempat yang terhormat bagi para tamu, bagi orang-orang yang ingin menggunakannya. Tempat ini juga disucikan, tempatnya itu sebagai tempat yang sangat baik untuk digunakan sebagai pertemuan atau digunakan sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan, yaitu sebagai hunian. Nah, seperti itu, traju emas atau alat penimbang emas seperti itu. Sebuah tempat yang terhormat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buntel mayit sendiri itu ada pamor selain pada burung perkutut, yaitu ada pada keris atau senjata pusaka tradisional masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah Yogyakarta. Itu ada itu pamor keris itu adalah buntel mayit, dan itu malah banyak yang mengoleksi. Namun pada pembahasan burung perkutut ada yang mengatakan itu kurang baik dipelihara. Nah, pada titik ini maka saya kembalikan kepada para doro-doro semua, apakah baik atau tidak memelihara burung perkutut dengan katuranggan traju emas atau buntel mayit? Silahkan kita kembalikan. Bahkan ada yang mengatakan baik dipelihara oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun ke atas atau sudah mulai menginjak usia sepuh. Namun apakah itu sebagai alasan utama syarat agar memelihara burung perkutut? Mungkin kedewasaan atau batiniah, pola kebatinan dan kejiwaan perlu ditingkatkan untuk memelihara burung yang satu. Nah, doro-doro, sampai di sini pembahasan tentang 3 burung katuranggan yang menyematkan istilah emas di belakangnya.
Apabila informasi dari kami ada manfaatnya, silakan digunakan. Apabila ada kekurangan, bisa kita sharing dan berdiskusi pada kolom komentar yang telah kami sediakan. Dari kami, sekian. Mohon maaf, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap kami. Terima kasih Doro, selamat sore, selamat untuk menikmati suasana pergantian menuju ke malam yang hening dan penuh perenungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi.